Kita lihat kembali ya, apa yang terakhir kita pelajarin. Yang terakhir kita pelajari tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang, saudara? Biasanya kalau saya ditanya orang apakah keselamatan bisa hilang, saya menjawabnya dengan satu poin utama yang biasanya. Saya bilang, saya bukan suka keselamatan bisa hilang atau tidak, tapi saya lebih percaya sekali anak, tetap anak sampai selama-lamanya. Gitu ya. Memang ada orang berusaha menambahkan perbuatannya dalam karya keselamatan, mereka berpikir bahwa keselamatan bisa menyelamatkan mereka. Nah, kita lihat dulu, apa dasar kebenaran firman, apakah keselamatan bisa hilang? Kita harus ingat bahwa Tuhan sumber keselamatan. Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada kita. Kalau Tuhan yang menjadi sumber keselamatan, pertanyaannya apakah perbuatan kita bisa menjadi sumber keselamatan? Jelas tidak. Apakah yang kedua, kita lihat, ingatlah Allah lah yang bekerja, gitu ya. Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Dia memberikan kita kemauan, kerinduan untuk melakukan segala sesuatu. Allah yang bekerja dalam proses keselamatan dan semuanya karena perbuatan Tuhan. Pertanyaannya, adakah yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Tentunya tidak ada. 1 Petrus 5 ayat yang 10, Allah sumber kasih karunia, Ia yang akan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan hidup kita. Lalu yang ketiga, kita ini selamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Kalau bukan karena perbuatan, pertanyaannya, bisakah perbuatan kita menghilangkan kasih karunia-Nya? Atau bisakah perbuatan kita mendatangkan kasih karunia dalam hidup kita? Tentu tidak. Kasih karunia adalah pemberian yang diberikan kepada mereka yang tidak layak secara cuma-cuma. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, Allah Bapa lebih besar daripada siapapun. Saya sangat suka Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 ini karena Yesus sendiri yang mengatakan. Coba kita lihat buka sebentar Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Saudara yang sudah menemukannya boleh membukanya, membacakannya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Tolong yang sudah ketemu boleh tolong bacakan. Mari Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Yang sudah menemukan tolong bacakan. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, makasih Ci. Jadi kita bisa melihat jelas di sini yang memberikan hidup yang kekal itu adalah pribadi Yesus sendiri, saudara. Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kekal dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wah, ini jaminan dari Tuhan Yesus sendiri loh. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Sebab Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak ada dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau kita menyadari bahwa Yesus sendiri yang berkata, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dia yang menjamin, karena Bapa lebih besar daripada siapapun. Nah, kalau Bapa lebih besar daripada siapapun, siapa yang dapat merebut orang percaya dari tangan Bapa? Kalau sampai ada yang dapat merebut keselamatan orang percaya dari tangan Bapa, berarti orang itu lebih besar daripada Bapa di surga. Kalau setan bisa merebut kita dari tangan Bapa, berarti setan lebih berkuasa daripada Bapa di surga. Jadi, jaminan keselamatan bagi orang percaya, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan muridnya, Yesus sendiri. Lalu kita bisa melihat kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada kesetiaan kita. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Sekalipun ayah dan ibu kita meninggalkan kita, namun Tuhan menyambut kita.
Saudara. Apakah perbuatan kita bisa menggagalkan kesetiaannya? Jelas tidak. Dia setia bukan karena kita setia, tapi karena memang pribadinya yang maha setia. Sehingga kalau kita kadang merasa terhakimi, sadarin, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang mengampuni kita dalam segala keadaan. Lalu lihatlah, Roh Kudus yang menyertai sampai selama-lamanya. Bisakah Roh Kudus tinggal di tempat yang tidak kudus? Enggak mungkin. Karena kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Saudara bisa lihat ini ayatnya bisa saling sinkron ya, saling mendukung satu sama lain, bukan saling bertentangan. Ibrani 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-14, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan mereka yang telah ia kuduskan. Saudara, kita lihat sinkron dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kehadiran Roh Kudus itulah yang menguduskan saudara dan saya oleh kuasa darah Yesus, saudara. Roma 8 ayat yang kedua dikatakan Roh yang memberi hidup, saudara. Yang menyertai saudara itu Roh Kudus yang memberikan hidup. Roma 5 ayat yang kelima, ia yang mencurahkan kasih Kristus itu dalam hati kita. Pekerjaan Roh Kudus semuanya. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia yang menjaga keselamatan kita. Bukan kita yang menjaga keselamatan kita, tapi Roh Allah yang jauh lebih berkepentingan dengan keselamatan kita. Ini yang harus kita sadari secara penuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Allah yang jauh lebih peduli, lebih berkepentingan menyelamatkan kita, bukan diri kita. Makanya dia berikan Yesus ke dalam dunia untuk menebus seluruh dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Tidak ada perbuatan yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya kita bisa melihat juga nanti Efesus 1 ayat 13, 14, dan seterusnya. Allah Roh Kudus itu yang memeteraikan kita. Allah Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan, menjadi meterai kita. Kalau Roh Kudus yang menjadi meterai kita, adakah yang dapat membatalkan meterai Roh Kudus? Seberapa besar orang yang bisa membatalkan meterai Roh Kudus? Nggak ada, saudara. Lalu dikatakan hidup orang percaya adalah anak Tuhan. Di sinilah yang saya suka, seringkali saya menjawabnya dengan kalimat yang sederhana, sekali anak, tetap anak. Mungkin di dunia ini ada bapak yang kurang waras bisa membunuh anaknya. Tapi saya percaya Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Yang bahkan memenuhi segala kebutuhan kita sebelum kita doakan, sebelum kita pikirkan, sebelum mungkin kita inginkan. Dia sudah menyediakan lebih daripada kita. Sama seperti seorang bapak yang sudah memikirkan, anaknya nanti kuliah di mana ya enaknya ya? Tinggalnya di mana ya? Anaknya sendiri berpikir, tapi bapaknya sudah memikirkan, apalagi Bapa di surga. Dia memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau sederhananya, ini memang dibuat singkatan, tidaklah. Jadi hidup kita adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita ingat, Tuhan sumber keselamatan, Tuhan yang bekerja, kita selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Bapa lebih besar daripada siapapun. Yesus sendiri yang memberikan jaminan di sini. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada kesetiaan kita. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang menjadi meterai dalam hidup kita, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup orang percaya adalah anak-anak Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan. Nah, kebanyakan orang berpikir yang penting selamat, masuk surga, sudah senang, enjoy. Tapi tahukah kita bahwa, makanya ketika kita belajar Alkitab, kita harus belajarin keseluruhan, saudara, nggak boleh setengah-setengah. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya sekedar kita selamat, tapi supaya kita ini ambil bagian dalam kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Supaya kita ini mencerminkan kemuliaan Kristus, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Supaya kita ini memiliki hidup yang berkuasa, Roma 5 ayat 17. Supaya kita ini memiliki hidup yang berkelimpahan, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi semua kelimpahan, kuasa yang diberikan, penyertaan Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita, kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita dengan satu tujuan, supaya kita mencerminkan kemuliaan Kristus.
Kalau hukum Taurat diberikan supaya kita bisa bercermin dalam arti hukum Taurat itu menuntut kita, hukum Taurat itu membuat kita mengenal dosa. Waktu kita melihat hukum Taurat, kita bercermin, oh aku orang berdosa. Tapi dengan kehadiran Kristus dalam hidup kita, karena kasih karunia-Nya Kristus ada dalam hidup kita, waktu kita melihat Kristus, kitalah yang mencerminkan kemuliaan Kristus dalam hidup ini. Jadi ketika kita memandang kepada Kristus, menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Karena itu, saudaraku, kita mencatat secara komplit, tetaplah kerjakan keselamatanmu, dikatakan di sini. Saudara, ini ayat yang populer, yang biasanya dipakai oleh banyak orang yang berkata apa? Keselamatan itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan bisa hilang. Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita itu mengerjakan keselamatan supaya tetap selamat. Tapi ayat ini cuma berkata, kerjakan keselamatanmu. Yang bisa mengerjakan keselamatan kita adalah orang yang telah selamat. Misalkan saya berkata kepada Dina, belanjakan uangmu. Dina bisa membelanjakan uangnya kalau dia sudah punya uang, saudaraku. Nah, ayat ini tidak berkata, tetaplah kerjakan untuk keselamatanmu. Atau tetaplah pertahankan keselamatanmu. Tidak, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena di dalam keselamatan kita, bersama dengan Roh Kudus, di sanalah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tentunya minggu lalu kita sudah belajar, ada baptis, bertekun bersama, bersatu dalam doa, dalam bersekutu, dalam melayani, saudara. Nah, kita mengerjakan keselamatan itu sebagai buah dari orang yang telah diselamatkan. Ada kasih Tuhan yang berkobar-kobar dalam hidup kita. Nah, kita harus ingat selalu ini, kalau Tuhan masih beri kita waktu, kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, untuk bekerja, untuk melayani hingga hari ini, itu artinya adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja dan menghasilkan buah. Kalau misalkan ada gangguan, Anda boleh info ke saya, nah ya. Karena saya kan dari PowerPoint. Jadi saya nggak lihat orang-orangnya. Nah, sambil dipantau, minta tolong dipantau juga. Sebentar, PowerPoint-nya bisa kelihatan ini? PowerPoint-nya? Bisa? Bisa. Oke, 10 menit lagi kita terputus. Kita lanjut dulu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mengerjakan keselamatan ini, bagaimana kita yang pertama berdiri di baptis, ya kan? Bertekun bersati dalam doa, bersama-sama dalam doa, dalam bersekutu, dalam bersaksi, dalam melayani gitu ya. Dikatakan Filipi 2:13 karena Allah lah yang mengerjakan. Nah, ini yang harus kita garis bawahin. Jangan kita merasa, oh karena saya mengerjakan keselamatan saya melayani, saya melakukan yang terbaik, saya berhak mendapatkan yang terbaik lagi. Nah, ini balik lagi kalau begitu. Balik ke Taurat lagi kalau begitu. Kalau kita melayani, kita boleh melakukan segala sesuatu, itu karena kasih karunia Tuhan murni dalam hidup kita. Saya selalu berpesan pada orang-orang yang saya temuin akhir-akhir ini, sudahlah, hidup seorang hamba Tuhan itu melayani saja. Jangan pikirkan upah. Kita harus punya inisiatif untuk melayani, memberi hidup menjadi berkat. Tuhan gak buta, saya bilang. Karena banyak hamba Tuhan yang dalam kondisi gini juga lagi, aduh, jadi pasif, jadi mengeluh, jadi bersengut-sengut. Gak boleh, saya bilang. Kita harus bersama-sama melayani, karena kasih Tuhan ada banyak jiwa-jiwa. Saudara, sekalipun orang di sekitar kita buta, saya bilang, tapi Tuhan tidak buta. Dia melihat dan dia bisa mengirimkan berkat dalam hidup kita dengan berbagai macam cara. Makanya waktu saya merenungkan suatu saat, Yesus kan harus membayar pajak. Petrus berkata, apa yang harus lakukan gitu kan ya. Kalau saudara baca di Facebook saya ada kirim renungan. Waktu Yesus nggak ada uang untuk membayar pajak, Yesus nggak berkata, ya udahlah pasrah aja lah, beritahu kaisar atau mungkin raja saat itu bahwa kita nggak punya uang untuk bayar pajak. Enggak. Yesus berkata kepada Petrus, pergi mancing. Pergi mancing, nanti kamu akan dapat ikan dari dalam mulutnya, dapat 4 dirham untuk membayar pajak buat diri Yesus dan diri Petrus. Petrus disuruh bekerja.
Nggak boleh kita pasif saat ini. Hamba Tuhan nggak boleh pasif. Tadi malam saya terbangun jam 4 pagi, langsung saya dapat satu rema gini. Gereja atau gembala bertanggung jawab untuk memberi makan anggotanya, domba-domba Allah itu. Kalau saudara perhatikan perintah Yesus kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku, saudara, itu dalam bahasa aslinya, beri makan domba-dombaku. Rawat dan jaga domba-dombaku. Saudara, itu tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Tapi ingat, Tuhanlah yang bekerja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pintar. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri, saudara. Sebesar apapun pelayanannya, sebesar apapun pekerjaannya, sedahsyat apapun pekerjaannya, tidak ada yang bisa membanggakan diri karena Allah lah yang mengerjakan. Bahkan kemauan kita pun, kerinduan kita pun untuk melayani, Allah yang memberikan. Dari kitanya sendiri kita perlu mengenal Dia dengan benar. Perlu mengenal isi hatinya dengan benar. Waktu kita mengenal isi hatinya dengan benar, dari dalam hati saudara ini akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang terus melayani, yang hidupnya bukan berpusat pada diri sendiri. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita mengerti bahwa setelah kita menerima keselamatan, kita mengerjakan keselamatan, ada kasih karunia Allah yang berlimpah dalam hidup kita, yang memampukan kita, memberikan kita kemauan untuk hidup dalam keselamatan kita, maka kita akan menjadi seperti bintang-bintang di dunia ini. Orang-orang sekitar kita akan melihat Kristus dalam hidup kita. Sambil berpegang pada kebenaran, pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang pada firman kehidupan ini saat-saat ini menjadi hal yang sangat penting, saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Kita akan melihat bagaimana di akhir zaman ini akan muncul antikris, saudara. Ada film, judulnya Jesus. Tapi Yesusnya jatuh cinta sama Maria Magdalena. Ada penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan, saudara. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, mujizat yang dilakukan oleh Yesus ditampilkan di sana. Tapi Yesusnya jatuh cinta. Jatuh cinta eros dengan Maria Magdalena dalam film itu. Nah, itu bukan kebenaran dalam Alkitab, saudara. Makanya kita harus mengerti kebenaran. Kalau enggak, kita akan mudah terpengaruh. Saudara, saat ini saya melihat ada orang-orang yang akhirnya memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, saudara. Kebenaran Injil yang begitu sederhana, Injil yang menjadi kekuatan Allah yang begitu indah, kok jadinya ribet gitu loh. Sebenarnya waktu kita mengenal Kristus, mengalami Kristus, memiliki pengalaman dengan Kristus, kekristenan itu bisa hubungan, perjalanan bersama dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Dan kalau itu ada dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang benar karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Oke, saudara perhatikan konteks kerjakan keselamatan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara. Sehati. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan, kita perlu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara. Tujuannya jelas untuk kemuliaan Allah. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita memikirkan orang lain untuk kebaikan orang lain. Saudara. Melayani itu untuk memikirkan untuk kebaikan orang lain. Kalau kita bekerja untuk kebaikan perusahaan, kebaikan orang lain. Kalau ini ada dalam hidup kita, ada prinsip-prinsip yang benar dalam hidup kita, maka hidup kita akan terus diangkat oleh Tuhan dan berkat itu yang mengejar kita. Jangan sampai kita terbalik. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Kita bukan pengemis harta kekayaan. Kita adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan kita, kita harus menyadari kita sudah mati bagi diri kita. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Memiliki kehidupan yang baru. Ini yang harus kita sadarin penuh. Keselamatan itu sudah pasti bagi kita. Karena kita adalah orang percaya yang menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Yang perlu kita pikirkan sekarang, ialah sebagai baik, suci, mulia, manis, sedap, dengar yang disebut kebajikan, saudara, semua itulah yang kita pikirkan, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga buah-buahnya itu muncul dalam hidup kita. Jadi keselamatan itu sudah pasti. Nggak usah ragu-ragu lagi kita. Tapi biarlah hidup kita menjadi berkat. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Jadi, kita mengerjakan keselamatan berbeda dengan kerjakan untuk keselamatan. Untuk kita selamat. Berbeda dengan mempertahankan keselamatan. Kita mengerjakan keselamatan karena kita orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi setelah kita keselamatan, kita harus ingat kita mengerjakan keselamatan kita. Dan yang kita nggak boleh lupakan adalah antara iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan itu satu paket, kasih karunia dan kebenaran satu paket. Jangan saudara hanya berkata iman, tapi nggak ada perbuatan. Contoh, saudara berkata begini, aku pribadi yang diberkati, aku kaya raya karena Kristus, aku percaya aku diberkati. Kalau hanya sampai di sana saja kita mengatakannya, tapi apa yang kita katakan itu tidak merubah hati kita, tidak menyadarkan kita akan kebenaran bahwa Tuhan ingin kita bekerja, melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaannya, maka apa yang kita katakan itu menjadi perkataan khayal. Makanya iman dan perbuatan itu menjadi satu bagian. Kita lihat Yakobus 2:21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Tapi jangan lupa kita lihat ayat yang ke-24-nya. Jangan hanya ngambil sepenggal. Kalau ngambil sepenggal ayat 21 aja kita akan berkata, tuh kan, Abraham aja dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Makanya kita harus lihat ayat yang ke-24-nya, Yakobus 2:24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Lihat lagi, saudara. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika yang menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya? Kita lihat. Saudara, kalau kita lihat, saudara, Yakobus 2 tadi, mari buka Alkitab kita. Ayat yang ke-21. Kalau kita hanya baca 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jangan lupa 22-nya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sudah. Ayat 23-nya, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena Abraham disebut sahabat Allah. Kita melihat di sini, imannya Abraham, saudara, Abraham itu percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, saudara. Padahal zaman itu belum ada kebangkitan orang mati. Sekalipun dia mempersembahkan Ishak, dia percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Makanya ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban, Abraham pergi mempersembahkan Ishak. Dan ketika dia akan membunuh Ishak sebagai korban persembahan, Allah sendiri yang menahannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi iman yang disertai dengan perbuatan inilah iman yang benar, iman yang membuahkan perbuatan ini, imannya Abraham. Jadi kalau orang berkata beriman tapi nggak ada perbuatannya,
masih terus hidup dalam dosa, masih terus melakukan dosa, itu aneh. Makanya karena kebenaran Abraham tidak bersumber dari melakukan hukum Taurat. Nanti suruh baca Roma pasal 4 ayat 3, Roma 3:28, tetapi oleh iman dan perbuatan yang bekerja sama di dalam kasih. Kesediaannya untuk mengorbankan Ishak merupakan ungkapan iman dan komitmennya kepada Allah. Kita harus ingat, sebagai manusia, kita datang ke dalam dunia ini dengan telanjang, dan kita kembali juga dengan telanjang, dalam arti kita nggak bisa bawa apa-apa. Saudara, Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi iman dan perbuatan ini harus jelas, saudara. Rahab juga dibenarkan karena iman. Kalau tadi di ayat awal kita baca, seakan-akan Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Ibrani 11 ayat 31, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ada perbuatan dari Rahab yang mempercayai Allah Israel, menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi iman menghasilkan perbuatan. Tindakan atau perbuatan merupakan buah dari iman yang dimiliki. Karena itu dari perbuatannya lah dapat terlihat imannya. Jadi kalau orang percaya memang hidupnya diberkati oleh Tuhan, maka hidupnya akan menjadi berkat. Dia akan bekerja, bukan malas-malasan, saudara. Yakobus 2:17, demikian juga halnya dan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, Alkitab katakan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku. Kita lihat lagi. Kata yang dipakai untuk mati ini bukan mati masuk neraka, kan ini konteksnya iman dan perbuatan, saudara, nekros. Artinya iman kita nggak ada gunanya, itu hanya jadi seperti sebuah khayalan. Tidak ada dampak apa-apa. Sedangkan untuk kematian yang menghasilkan maut, Roma 6:23, upah dosa ialah maut, itu pakai kata thanatos. Oke. Sebelum kita lanjut, ini topik yang minggu lalu yang sebenarnya mau dibahas. Kita minggu lalu sudah membahas tentang Yudas gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang murtad? Apakah dia akan diselamatkan? Mari utarakan pendapat, saudara, supaya kita boleh lebih asik lagi. Mari, apakah orang murtad akan diselamatkan? Boleh di-unmute. Melkon, bagaimana Melkon? Apakah orang murtad akan diselamatkan? Pak, definisi Apakah murtad? Definisi murtad itu apa, Pak? Selama ini yang kita ketahuin apa dulu murtad? Definisinya. Secara umum banyak orang mendefinisikan murtad itu pindah agama. Apakah ya itu kan secara umum ya. Kristen masuk ke Islam dikatakan murtad. Islam masuk ke Kristen dikatakan murtad. Ya. Kalau definisinya termasuk begitu Buddha, bagaimana? Ya. Apakah itu definisi dari murtad? Juga sih. Jadi murtad itu gimana? Atau menghujat Roh Kudus juga termasuk ya, Pak. Apa arti menghujat Roh Kudus gitu kan? Tidak percaya atau berkhianat.
Di Mujizat Roh Kudus itu termasuk ya. mau Nanti dia tidak percaya lagi. Berarti dia dulu orang percaya menjadi tidak percaya, itu murtad? Siapa? Kira-kira kita atur dulu definisinya dulu biar sama gitu kan. Apakah pindah keyakinan disebut murtad? saya mau jawab Pak Susil. Oke, boleh Pak Bagus. Ya, Tasya. Murtad Tasya. itu orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kalau orang tidak percaya pada Tuhan Yesus, apakah bedanya dengan orang, berarti orang di luar kita orang percaya, semuanya murtad berarti gitu? Tasya, apakah semua orang yang tidak percaya pada Yesus berarti orang murtad? Saya bisa kasih pendapat, Pak. Boleh. Oke, kalau menurut saya murtad itu orang yang awalnya mengenal Yesus tapi kemudian berpaling atau menyangkali karena berbagai alasan ya, mungkin karena tergiur untuk pindah agama lain karena faktor ekonomi atau berbagai alasan. Jadi dia awalnya kenal Tuhan tapi mungkin karena kurangnya iman akhirnya dia berpaling, menyangkali imannya pada Tuhan gitu. Oke, berarti dia dulunya orang percaya lalu menjadi orang yang tidak percaya gitu. Iya, betul ya. Itu karena kurangnya iman. Kira-kira begitu? Oke. Berarti Bapak gagal menjaga anak-anaknya. Kalau seperti itu. Kan tadi kan kita sudah pelajari, Bapak lebih besar daripada siapapun. Betul nggak? Dan dia yang menjaga kita, pasti tidak akan binasa. Berarti kalau ada murtad, apakah berarti Bapak gagal menjaga anak-anaknya? Enggak juga, Pak. Karena kan kita dikasih free will. Kita dikasih free will, oke. Jadi kemudian kita biasa disalahgunakan atau seperti Yudas kan. Nah, kalau Yudas gimana? Ya, contoh Alkitab orang murtad siapa? Paling gampang. Yudas. Iya kan? Iya. Dia berada bersama dengan Yesus, tapi akhirnya dia yang menjual Yesus. Betul ya? Nah, apakah ketika dia berada bersama dengan Yesus, Yudas adalah orang percaya? Pak, saya mau kasih pendapat ya. Ya. Iya, kalau yang saya lihat kalau dikaitkan dengan Yesus, saya pikir orang itu mungkin agama Kristen tapi dia tidak percaya ya. Jadi ketika ada faktor yang menarik hati atau dia tergiur, makanya dia nggak dia gampang sekali berpaling. Karena orang Kristen itu orang yang tidak hidup dalam dosa, walaupun bisa berbuat dosa gitu. Kalau orang yang sudah percaya itu bisa berbuat dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Maksudnya itu apa namanya? Hakikat orang Kristen seperti itu pada dasarnya gitu. Jadi bisa berbuat dosa tapi bukan berarti selalu hidup dalam dosa. Nah, kalau kasus ini berarti orang itu memang tidak ikut Tuhan tapi tidak percaya. Jadi dia ikut tapi ketika ada hal lain yang menarik hati atau perhatian, dia akan meninggalkan gitu saja gitu. Jadi orang yang murtad ini adalah orang yang ikut Tuhan. Oke, zaman sekarang kita sebut orang Kristen. Tapi sesungguhnya dia bukan orang percaya. Begitu, Melkon? Iya, betul, Pak. Oke. Karena ada berbagai macam motivasi orang datang ke gereja, betul ya? Iya, ya betul. Apalagi kalau kondisi sekarang. Jangan-jangan ada orang datang ke gereja karena sembako, gitu kan? Atau karena social gospel, karena dikasih Indomie, dipimpin doa pertobatan, mau pertobatan, gitu ceritanya kan? Disuruh nyanyi, ikut nyanyi, gitu kan ya?
Tapi begitu Ya. nanti ada yang kasih sepeda motor, pindah lagi imannya gitu kan Pindah ya? lagi. Nah, Ya, ya Pak. itu Kira-kira. berarti orang Kristen tapi sebenarnya bukan orang percaya gitu ya? Ya Pak, kira-kira seperti itu. Seperti Oke. Yudas lah kira-kira. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Sebentar. Mari kita lihat bahwa pada hari-hari terakhir, coba kita buka Yohanes 2 ayat 18, mari buka Alkitab kita. 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya ingin mengajak kita lihat konteksnya sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sebentar ya, saya pastikan mic saya-nya. Oke. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi apa? Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya ulang. Mereka berasal daripada antara kita, tetapi apa? Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikris itu berasal dari antara kita. Saudara. Ada orang-orang yang dulunya orang Kristen, tapi pindah keyakinan, pada dasarnya mereka bukan orang percaya. Mereka bukan sungguh-sungguh orang percaya. Saudara. Makanya mereka menjadi antikristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Roh Allah dan roh antikristus ini perikopnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Tapi 1 Yohanes berkata apa? Yang ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ada sebutan anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara. Jadi ketika kita bicara tentang murtad, pertanyaannya, apakah orang yang murtad itu adalah orang percaya? Alkitab menjawabnya sebenarnya bukan orang percaya. Sekalipun mereka orang Kristen. Ada banyak motivasi orang datang ke gereja, beribadah di gereja. Ada yang karena mau menikah, ada yang karena berkat, ada yang karena sungkan, dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka mereka bukanlah golongan dari orang percaya. Sampai sini bisa jelas dulu? Orang yang percaya adalah orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Nah, jadi kita dapat melihat Kristen di sini, yang saya beri lingkaran merah ini, lalu ada yang namanya orang percaya yang saya beri lingkaran orange ini. Saya gerakan mouse-nya bergerak nggak di sana ya? Bergerak ya? Apakah mouse-nya bergerak di sana ketika saya gerakan mouse-nya? Oke, gerak. Nah, ada orang percaya, ada orang Kristen di sini. Orang percaya pasti disebut orang Kristen.
Gitu ya, karena ini bagian dari lingkaran merah ini. Cuman saya beri warna orange yang berbeda. Yang selamat itu adalah orang percaya, bukan orang Kristen. Ini harus jelas dulu. Jadi sekalipun kita ke gereja, berbagai macam motivasi, bahkan ada orang yang mungkin yang menjadi pendeta, karena hanya untuk mencari pekerjaan, untuk mencari sesuap nasi, namun sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak mempercayai Kristus, dia bukan orang percaya. Sekalipun dia pendeta, master, doktor, profesor, atau apapun. Karena ada banyak profesor juga yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara. Nah, Ibrani pasal 6 ini yang menjelaskan tentang murtad. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara perhatikan, ini ayat yang biasanya dipakai oleh banyak orang untuk menjelaskan tentang murtad. Saudara. Wah, mereka pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Ini pastilah orang percaya, ini bukan orang Kristen KW gitu kan. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Kenapa tidak mungkin dibaharui? Karena mereka sudah mengenal, sudah mengetahui tentang Yesus. Mari kita lihat, siapakah mereka ini sebenarnya? Apakah yang dimasukkan dalam ayat ini adalah orang percaya? Saudara? Adakah contoh orang yang murtad dalam Alkitab? Ya, kita sudah bahas ini kemarin, Yudas. Apakah Yudas diselamatkan? Saudara sudah tahu jawabannya. Jawabannya tidak. Kenapa Yudas tidak diselamatkan? Karena Yudas bukanlah orang percaya. Di antaramu ada yang tidak percaya. Jadi Yudas tidak diselamatkan bukan karena bunuh diri, tapi karena dia bukan orang percaya. Tapi jangan saudara berkata, orang bunuh diri masuk surga. Kenapa? Itu kontradiksi. Itu aneh. Kalau orang percaya sampai bunuh diri, tanda tanya besar. Apa yang dia percayai? Dan ingat ketika dia bunuh diri, berarti dia tidak mengakui Yesus sebagai satu-satu penguasa tunggal dalam hidupnya. Kemudian, kita sudah lihat ayat ini, jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimasukkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Oke. Yudas dipilih oleh Yesus, mendengar firman dari Yesus, saudara. Yang hatinya diterangi oleh firman, saudara. Tapi Yudas nggak mau percaya. Bersama-sama dengan Yesus melihat mujizat, namun ia tidak percaya. Kita membayangkan, oh kita kalau hidup di zamannya Yesus, kita pasti percaya Yesus adalah Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita melihat Yesus sebagai manusia. Lalu, apakah Ibrani 6 ayat 4-6 menjelaskan orang percaya yang murtad? Kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Saudara perhatikan ayat 7 dan 8 ini. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, kalau kita melihat, saudara, dari kedua ayat ini ada dua jenis. Sama-sama menghisap air hujan, saudara, yang turun ke atasnya. Tapi hasilnya berbeda. Sama-sama datang ke gereja mendengarkan firman. Tapi hasilnya bisa berbeda. Nah, apa maksudnya di sini? Kita bisa melihat di sini yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan, saudara, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ini berbicara tentang orang percaya.
yang menghasilkan buah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, wah ini yang menyakitkan ini, duri. Jangan lupa ada duri di sekitarnya. Mungkin dia jadi pengkritik, dia menjadi orang yang pahit, dia menjadi orang yang tidak bisa submit, tapi masih berada bersama dengan Yesus, sama seperti Yudas. Yudas berada bersama dengan Yesus, saudara. Tapi buahnya semak duri dan rumput duri, makanya dia menjual Yesus. Dan bukan hanya sampai sana, saudara. Bukan hanya menjual Yesus, dia mengakhiri dirinya sendiri. Makanya dikatakan tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Jadi yang menghasilkan semak dan rumput duri adalah yang tidak percaya. Ini untuk menjelaskan yang di sini, Roma 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Jadi kita bisa melihat di sini yang dimaksudkan bukanlah orang percaya. Ayat yang ke-9-nya lebih jelas lagi. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, saudara perhatikan kalau kita pelajari Alkitab, kita harus pelajarin konteksnya, bagaimana cara dia menyapa, saudara. Itu akan bisa kelihatan. Sama, 1 Yohanes pasal 2 juga gitu. Untuk orang percaya dia sebut anak-anakku. Kita bisa membahas tentang pembapaan yang sangat kuat di dalam kitab Yohanes. Saudara jangan lupa bahwa Yohanes menceritakan Yesus itu sebagai Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Nah, Ibrani 6 ayat ke-9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamunya ini siapa? Saudara-saudaraku yang kekasih ini, saudara. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi orang percaya itu mengandung keselamatan. Dia memiliki sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk orang percaya, penulis Ibrani menyebutnya saudara-saudaraku yang kekasih. Dan orang percaya memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Apa yang lebih baik itu? Iman kepada Yesus. Ini yang tadi sudah. Jadi, jikalau orang percaya tidak dipelihara di dalam iman, maka pekerjaan yang telah dilakukan oleh Allah Tritunggal bagi keselamatan mereka menjadi sia-sia dong. Tapi kabar baiknya, orang-orang percaya dipelihara oleh Allah. Allah lah sendiri yang menjaga keselamatan oleh orang-orang, keselamatan orang percaya, saudara, oleh Roh Kudusnya. Makanya dia menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Biar jelas dulu tentang murtad ini. Udah cukup jelas ya? Pak Hendy, Pak. Ya, boleh Hendy. Ya, shalom semuanya. Pak, saya mau bertanya gini sih, Pak. Kan, oh, benar ya, Pak? Boleh. Nah, ini masih jomblo pengumuman. Oke, Hen. Pak, saya mikirnya gini sih, Pak. Saya penasaran aja, Pak. Kan kalau kita yang selamat itu kan ada yang diselamatkan adalah orang yang percaya ya, Pak ya. Nah, saya tuh penasarannya kalau saudara-saudari kita yang mungkin belum mengenal Kristus, mungkin karena memang dari kecil keluarganya memiliki keyakinan lain dan sebagainya, itu nanti gimana ya, Pak ya? Mungkin kan kalau saya mikirnya, oh, ya itu menjadi peran kita dong untuk bisa mengenalkan Yesus ke mereka. Nah, tapi kan kalau kita melihat kan seperti misalnya kondisi di Indonesia sendiri kan kadang benar-benar ada yang langsung antipati atau tidak mudah gitu loh, Pak. Mungkin kita semua juga tahu. Nah, itu kalau menurut pandangan dari Pak Gembala sendiri gimana ya, Pak ya? Seperti itu. Terima kasih. Ini berarti saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus ini masih hidup sekarang atau sudah dipanggil Tuhan? Pertanyaannya. Kalau masih hidup, berarti kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Kita nggak bisa mengetahui apakah orang itu selamat atau enggak, sampai akhir hidupnya baru kita akan tahu. Bahkan, kadang kita nggak bisa menilai orang lain hanya dari pengakuan mulut atau kelihatan dari luar. Makanya keselamatan itu bukan untuk kita menghakimi orang lain, tapi untuk kita meyakini keselamatan kita sendiri, gitu ya. Jadi kita nggak bisa berkata misalkan, oh artis ini pindah keyakinan, mati masuk neraka. Nggak bisa, kita belum tahu akhir hidupnya. Bahkan akhir hidupnya mungkin siapa tahu di tempat pas dia di rumah sakit yang nggak ada seorang pun, tiba-tiba dia kembali bertobat, kita nggak pernah tahu loh. Nah, itu kondisinya.
Tapi kalau misalkan ditanya, bagaimana kalau mereka sudah meninggal? Nah, Ya, gitu Pak. mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka, Roma 2 ayat 12. Itu materi minggu lalu. Ada, Roma 12 ayat 12. Jadi, Roma 2 ayat 12. Bagaimana keselamatan mereka yang hidup dalam perjanjian lama? Bagaimana keselamatan mereka yang hidup dalam hukum Taurat? Bagaimana mereka yang hidup tanpa hukum Taurat? Bagaimana dalam perjanjian lama mereka hidup di bawah hukum Taurat, zaman hukum Taurat, tapi mereka hidup dalam iman, selamat nggak, dan sebagainya. Itu minggu lalu. Itu kalau pakai papan tulis lebih mudah belajarnya. Sederhananya begini, kalau kita bicara zaman sekarang, bagaimana mereka yang tidak pernah mendengar Injil, gitu kan ya? Ya, pada dasarnya manusia kan memang sudah berdosa. Semua orang sudah berdosa, gitu kan ya. Dan mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Dan ketika mereka dihakimi oleh menurut hati nurani mereka, Alkitab berkata mereka juga akan binasa. Kenapa? Karena memang manusianya yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena perbuatannya. Makanya kita yang mendengar kabar baik dan bisa terbuka, itu bukan karena pekerjaan kita murni, itu karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Makanya, mumpung kita punya keluarga yang belum dipanggil Tuhan, masih ada kesempatan, yuk terus pelan-pelan masuk. Lewat teladan hidup kita. Jangan hanya teladan aja mereka belum mendengar Injil. Makanya saya percaya penginjilan itu harus ada kesaksian yang keluar. Dan ingat, makanya Alkitab itu luar biasa. Jika kamu mengaku dengan mulutmu pengakuan. Makanya kalau, maaf, teman-teman kita yang muslim juga, mereka menggunakan kalimat syahadat, gitu kan ya. Karena apa yang keluar dari dalam mulut itu berasal dari dalam hati seharusnya. Sewajarnya begitu. Kita bicara kondisi normal, kita bukan bicara kondisi orang munafik ya. Kita bicara kondisi normal. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hatinya. Nah, ketika apa yang keluar dari mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan itu sinkron dengan apa yang dalam hati kita, maka kita pasti selamat. Gitu. Oke? Oke.